warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota saya sendiri yaitu Amroh dengan NIM A1C321014 dan rekan saya yaitu ada Lisa Janessa Saputri dengan NIM A1C321008 dan ada Putri Amanda dengan NIM A1C321010 dan ada Ipan Pransapia Situmeang dengan NIM A1C321023. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami. Yang pertama, yaitu ada power supply, ada sensor jarak, dan ada microcontroller menggunakan Telegram bot. Di sini kami membuat pada alat pertama itu power supply. Nah, di mana itu komponen-komponen itu terdiri pertama dari dioda, trafo non city, terus kapasitor dan IC 7805. Nah, untuk ada fungsi dari komponen tersebut yaitu pertama ada dioda. Dioda ini berfungsi untuk sebagai penyara arus dan yang kedua itu trafo non city. Nah, di mana trafo non city ini adalah power supply non simetris, yakni power supply yang hanya punya kutub positif dan kutub negatif saja. Dan yang selanjutnya itu ada IC 7805, di mana ini untuk mengatur dan mengontrol arus listrik yang dihasilkan oleh alternator agar selalu stabil. Dan selanjutnya itu ada kapasitor, yang dimana kapasitor ini berfungsi sebagai penyaring atau filter dalam sebuah rangkaian power supply. Rangkaian power supply ini kami merangkai power supply dengan keluaran 5 volt. Itu pasti 5 cepat. Pembuatan power supply ini kami terdapat beberapa kendala, yaitu pada saat pemindahan rangkaian dari breadboard ke papan PCB dan juga pada saat penyolderannya. Mungkin itu saja kendala dari project power supply ini. Lanjut ke proyek yang kedua, yaitu sensor jarak yang biasanya diletakkan di belakang mobil, yaitu mendeteksi jarak. Nah, yang pertama itu ada Arduino. Nah, Arduino ini berfungsi sebagai pengendali atau pengontrol otak dari rangkaian ini. Nah, yang kedua yaitu ada sensor ultrasonik, yaitu berfungsi untuk membaca jarak objek yang ada di depannya menggunakan pantulan ultrasonik. Nah, yang ketiga itu ada buzzer. Ini sebagai komponen output berupa bunyi yang akan timbul ketika ada terdeteksi jarak yang sesuai yang diinginkan. Keempat yaitu ada LED. Yang kelima itu ada kabel jumper, yaitu berfungsi untuk menghubungkan dari rangkaian ini ke Arduino-nya. Yang keenam itu ada breadboard. Nah, breadboard ini berfungsi untuk sebagai media penghantar konduktor yang ada di rangkaian ini. Nah, yang ke-7 itu ada kabel data. Nah, kabel data ini digunakan untuk menghubungkan dari Arduino-nya tadi ke laptop, ke sambungan laptopnya. Jarak. Mana? Ini masih 5 cm di sini. Kendala dari sensor jarak ini yang pertama itu dari sensor ultrasoniknya sendiri. Itu ketika kita melakukan percobaan pengulangan, sensor ultrasonik ini sangat sensitif. Nah, dilanjutkan ke proyek yang ketiga, yaitu membuat pengontrol lampu menggunakan Telegram bot. Nah, di sini kami menggunakan berbagai komponen alat elektronika. Yang pertama itu ada NADEM CU dengan tipe P3SP8266, di mana NADEM CU ini merupakan papan pengontrol utama yang berbasis modul, yaitu dengan ESP8266. Fungsi utama dari NADEM CU ini adalah sebagai microcontroller atau otaknya yang menghubungkan sistem ke jaringan WiFi, lalu memproses perintah-perintah dan mengatur pengiriman sinyal ke modul relay untuk pengendalian di lampu. Nah, yang kedua itu ada modul relay 4 channel.
di mana modul relay ini bertanggung jawab atas kontrol daya listrik yang masuk ke lampu. Modul ini memiliki 4 saluran atau channel yang memungkinkan untuk mengontrol hingga 4 lampu secara independen. Ketika NADEM CU mengirim sinyal kontrol ke modul relay, kemudian mengaktifkan atau mematikan arus listrik lampu melalui relay yang terdapat di modul ini. Yang selanjutnya itu adalah fitting lampu, di mana fitting lampu ini merupakan perangkat listrik yang berperan untuk menghubungkan lampu ke rangkaian listrik sehingga bisa menyala. Selanjutnya itu adalah lampu. Nah, lampu ini sebagai sumber cahaya tadi dilanjutkan dengan kabel USB, micro USB, di mana kabel ini berperan sebagai adaptor 5 volt yang digunakan untuk memberi daya pada NADEM CU dan memastikan NADEM CU beroperasi dengan baik untuk mengendalikan sistem lampu. Selanjutnya yaitu ada kabel jumper. Kabel ini kami gunakan untuk sambungan antara NADEM CU, modul, relay, dan komponen-komponen lainnya. Dilanjutkan lagi dengan kabel atau kabel biasa yang kita gunakan, itu sebagai tambahan untuk membuat sambungan antara komponen-komponen atau menghubungkan lampu dengan modul relay. Yang terakhir itu ada papan. Nah, papan ini sebagai tempat untuk kami meletakkan rangkaian kami. Adapun sedikit kendala yang kami alami ketika melakukan atau membuat proyek kami ini ketika jaringan WiFi. Ketika jaringan WiFi yang terhubung dengan NADEM CU ini tidak bagus, maka pada Telegram itu akan terjadi relay yang cukup lama. Hanya itu sedikit kendala dari proyek ini. Itulah yang dapat kelompok kami paparkan. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.